wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nandia Liani Putri. Saya biasa dipanggil Nandia. Saya adalah seorang mahasiswa dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Sebagai salah satu mahasiswa dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, tentunya saya memiliki berbagai ketertarikan dan juga minat, terutama di bidang perencanaan, seperti perencanaan ekonomi, perencanaan pembangunan daerah, analisis data, dan pengembangan serta penelitian. Di samping dari latar belakang pendidikan saya juga memiliki ketertarikan dan juga minat di bidang marketing. Dalam mengembangkan minat dan juga ketertarikan, saya memiliki visi dan misi yang saya jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Adapun visi saya yaitu menjadi seorang yang berambisi dalam dunia profesional yang memiliki kemampuan dalam hal analisis data dan juga pengembangan strategi perencanaan, baik perencanaan daerah maupun perencanaan marketing. Untuk mewujudkan visi, saya memiliki 3 misi utama. Yang pertama, menerapkan ilmu pengetahuan. Saya berkomitmen untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah saya peroleh baik dari dunia perkuliahan maupun dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui untuk menjadi kontribusi nyata saya dalam mewujudkan visi. Yang kedua, berinovasi. Saya akan terus belajar dan juga berusaha untuk mengembangkan diri saya serta mencari solusi-solusi alternatif dan juga inovatif untuk memecahkan permasalahan dalam mewujudkan visi saya. Yang ketiga, berkolaborasi. Saya percaya bahwa dengan melakukan kerjasama dan juga berkolaborasi dengan orang lain akan menambah jejaring sosial saya, menambah pengalaman saya, dan juga menambah pengetahuan saya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah saya miliki sehingga saya dapat mewujudkan visi yang ada dalam diri saya. Nah, dalam mewujudkan visi dan misi, tentunya saya seringkali menghadapi berbagai kendala, di mana 2 diantaranya yaitu terkait dengan overthinking dan juga mudah burnout. Overthinking sendiri seringkali muncul ketika saya merasa ragu akan kemampuan yang saya miliki, dan saya seringkali merasa takut akan kegagalan di masa depan. Overthinking sendiri juga sering muncul ketika saya melakukan sebuah pekerjaan yang kurang maksimal, sehingga saya takut mengecewakan orang-orang di sekitar saya. Kemudian terkait dengan burnout, burnout sendiri seringkali muncul ketika saya menghadapi berbagai tugas dan juga pekerjaan yang memang menumpuk di akhir. Hal ini memicu saya untuk mudah merasa stres dan juga saya mudah merasa sedih. Kemudian saya menjadi seorang pribadi yang tidak ingin berkomunikasi dengan banyak orang. Kemudian saya juga merasa lebih cepat lelah ketika menghadapi pekerjaan yang sangat menumpuk di akhir. Kendala-kendala yang ada dalam diri tentunya dapat menghambat saya dalam mencapai visi dan misi. Oleh karena itu, saya memiliki 4 solusi utama dalam menghadapi permasalahan yang ada. Yang pertama, menulis jurnal. Dengan menulis jurnal, tentunya saya dapat meluapkan segala pikiran dan juga emosi negatif yang ada dalam diri sehingga saya dapat mengurangi rasa overthinking yang ada. Yang kedua, berbagi cerita dengan teman. Berbagi cerita dengan orang yang memang kita anggap terpercaya tentunya dapat mengurangi beban pikiran kita. Kemudian kita juga akan mendapatkan validasi emosi yang lebih positif dan perspektif yang lebih luas sehingga kita dapat mengurangi rasa overthinking. Yang ketiga, mengatur jadwal dengan baik. Dengan kita mengatur jadwal dengan baik, merencanakan segala sesuatunya, baik segala pekerjaan maupun tugas, dan mengerjakannya tepat waktu tanpa menunda-nunda, kita dapat mengurangi rasa burnout dalam diri kita, sehingga kita tidak akan merasa stres di akhir karena pekerjaan yang menumpuk. Yang keempat, yaitu self-healing. Self-healing sendiri biasanya saya lakukan dengan 3 hal. Yang pertama, minum kopi. Yang kedua, jalan-jalan bersama teman. Dan yang ketiga adalah tidur dengan waktu yang cukup. Ketiga hal ini
sangat efektif membantu saya dalam mengurangi burnout, karena dengan hal-hal tersebut saya bisa merasa lebih rileks dan juga lebih nyaman dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya, bahwasanya saya memiliki 4 solusi utama untuk menghadapi kendala dalam diri. Tentunya saya dibantu oleh orang-orang yang memang saya percayai. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua teman terdekat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang memang saya percaya dapat menjaga rahasia dan juga berkomitmen untuk menjadi orang terdekat saya. Nah, dengan melibatkan orang-orang tersebut, tentunya saya dapat memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam diri dan mengurangi segala kendala-kendala yang akan timbul dalam mewujudkan visi dan misi. Oleh karena itu, saya tidak akan membatasi diri dan juga menutup diri untuk menghadapi permasalahan yang ada. Dalam mendukung pengimplementasian dari solusi atas permasalahan dan juga kendala yang ada dalam diri, tentunya saya masih perlu mengembangkan berbagai potensi yang ada seperti mindfulness, komunikasi efektif, dan juga manajemen waktu. Nah, mindfulness sendiri berkaitan dengan bagaimana cara saya dalam mengelola pikiran dan juga emosi negatif yang ada dalam diri yang dapat memicu pikiran-pikiran overthinking. Nah, selain itu, mindfulness ini juga diperlukan agar saya bisa berfokus pada orientasi yang terjadi saat ini tanpa melihat bagaimana dan apa yang terjadi di masa lalu. Nah, selain itu, terkait dengan komunikasi efektif, tentunya dapat membantu saya untuk lebih mudah meluapkan segala pikiran-pikiran negatif dengan bercerita kepada orang yang memang saya anggap terpercaya, sehingga saya dapat mengurangi beban pikiran saya. Kemudian terkait dengan manajemen waktu, ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial, di mana dengan manajemen waktu ini saya nantinya bisa mengatur jadwal, baik dari jadwal penugasan maupun jadwal pekerjaan, sehingga lebih tertata, lebih rapi, dan tidak menumpuk di akhir, sehingga dapat mengurangi rasa stres dan burnout yang ada dalam diri saya. Dan mungkin sekian sesi sharing dari saya atas segala visi misi, kemudian kendala yang saya hadapi, dan juga bagaimana solusi alternatif yang saya lakukan. Sedikit sharing ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman maupun Bapak Ibu yang menonton video ini. Ada kurang lebih dan salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.